Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan unsur hukum. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis hukum berdasarkan isinya. Setelah tahu tujuan pembelajaran, ayo kita mulai belajar. Manusia pada dasarnya selalu ingin bersosialisasi dengan sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Namun, dalam kehidupan kita sering saling berhubungan, saling tolong-menolong, bergotong royong. Namun, tidak jarang juga terjadi perselisihan atau benturan antara satu dengan yang lainnya, karena setiap orang mempunyai keinginan masing-masing. Karena manusia juga sebagai makhluk individu. Jadi, untuk itulah suatu norma diciptakan sebagai ukuran tata tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma tersebut adalah norma hukum. Adapun unsur-unsur hukum terdiri atas: yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Unsur hukum yang kedua yaitu peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Serta yang terakhir, sanksi terhadap peraturan itu dilakukan secara tegas. Norma hukum yang berlaku di negara kita bersifat mengatur dan memaksa. Bersifat mengatur untuk mengetahui apa yang boleh kita perbuat dan apa pula yang tidak boleh kita perbuat. Kemudian, hukum juga bersifat memaksa, yang berarti peraturan harus ditaati. Apabila melanggar, maka berakibat akan diberikan sanksi atau hukuman. Hukum memiliki dua sifat, yaitu hukum publik dan hukum privat. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan berikut ini. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara, atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Contoh nih, ada hukum tata negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kedua yaitu hukum privat atau hukum perorangan. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau individu. Contohnya, hukum keluarga, hukum dagang, hukum kekayaan, dan lain-lain. Jadi, negara mempunyai tugas memelihara ketertiban masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka dari itu, negara mempunyai wewenang menciptakan norma-norma berupa hukum tertulis yang memaksa warganya untuk melaksanakannya dan memberi sanksi hukum kepada mereka yang melanggarnya. Di samping itu, selain hukum tertulis tadi, ada juga hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Contohnya, ada hukum adat. Peraturan atau norma yang berlaku di kehidupan masyarakat dapat kita terapkan di 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan sekolah. Yang kedua, lingkungan bermasyarakat. Dan yang ketiga, lingkungan bernegara. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun negara harus ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, yang pertama, peraturan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dalam proses kesehariannya memiliki aturan-aturan yang harus kita taati. Contohnya, sama seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya,
yaitu siswa tidak boleh membuat kekacauan dan mengganggu proses belajar mengajar. Atau misalnya contoh lain, tidak boleh terlambat masuk sekolah, tidak boleh tidak memakai seragam, harus patuh terhadap guru, dan masih banyak lagi contoh-contoh peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, peraturan di lingkungan masyarakat. Nah, di masyarakat terdapat berbagai peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga masyarakatnya. Misalnya, tidak membuat keonaran dan tidak mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peraturan dalam negara. Nah, peraturan dalam negara kita bagi menjadi dua, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Apa itu contoh dari peraturan tertulis? Yaitu Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, serta masih banyak lagi. Yang kedua, peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis contohnya adalah hukum adat. Sekian pembelajaran